Jadi dengan kebijakan baru ini pemirsa, ternyata bukannya dapat gas LPG 3 kg dengan harga lebih murah ya Jason ya, tapi malah kesulitan untuk dapat gas LPG 3 kg. Ya, jika pun ada harganya mahal begitu ya. Tapi bagaimana kemudian masyarakat harus menyikapi kondisi seperti ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Tulus Abadi. Selamat pagi Pak Tulus. Iya Mbak Valen dan Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami Pak Tulus. Sebelum kita mengupdate kondisi di lapangan, dinamika yang terjadi, kalau menurut YLKI sendiri, ini apakah dibutuhkan memang upaya pemerintah untuk penataan distribusi kalau dampaknya masyarakat ini harus antri berjam-jam bahkan? Ya, pertama kalau kita bicara subsidi yang dikatakan oleh pemerintah bahwa subsidinya tinggi dan perlu pengendalian agar lebih tepat sasaran, itu memang secara konsep memang bisa dimengerti ya, karena memang subsidi itu kan konteksnya untuk masyarakat tidak mampu, ya subsidi apapun, dan kemudian di lapangan saat ini LPG 3 kg itu banyak dinikmati juga oleh kelompok-kelompok yang mampu gitulah, ada sekitar 30% yang telah terjadi katakanlah penyimpangan belum lagi oleh industri. Nah ini memang satu hal yang harus direview, harus ditata ulang agar tepat sasaran itu kalau bahasa pemerintah. Nah kemudian tapi kita juga mengkritisi bahwa mekanisme yang dipakai yang kemarin dikatakan harus di pangkalan dan tidak boleh di pengecer, memang itu satu isu yang sangat kritis ya. Dalam arti tentu kita tidak bisa melihat bahwa itu konsumen harus membeli di tempat yang jauh, apalagi kalau di luar kota atau di luar Pulau Jawa, itu tentu sangat memberatkan. Ya, dan kemudian kalau tadi diberitakan ada review kebijakan, ya memang kita dorong ya. Kalau review itu tentu menjadikan tadi secara teori itu akan tidak ada perubahan, yang penting tercatat dengan baik dan masyarakat tetap bisa mendapatkan gas LPG dengan mudah ya. Karena dalam konteks komoditas itu bukan hanya soal murahnya saja atau sesuai dengan harga yang ditetapkan, tapi juga aksesibilitas. Ya murah kalau aksesibilitasnya susah dan kita harus antri berjam-jam dan harus naik angkot atau naik motor, kalau macam kan sama saja artinya. Ya karena itu memang ini yang diadakan perubahan dengan harus berbasis IT tadi ya, saya kira itu satu respon yang kita lihat lagi nanti apakah masih bisa diterima atau masih terjadi satu distorsi di lapangan. Oke Pak Tulus, kalau kita lihat Pak Tulus, ini kan yang disampaikan Bahlil ini mau menata sistemnya katanya begitu. Untuk menata sistem dengan yang mau beli gas melon harus ke pangkalan. Jadi catatannya apa supaya kalau mau ditata yang ini tepat sasaran tapi tidak menyusahkan masyarakat dengan sistem yang diinginkan oleh Menteri ESDM? Ya, pada dasarnya kan penataan itu memang dalam konteks distribusi tertutup. Ya sebenarnya secara historis dulu gas LPG 3 kg itu kan distribusinya tertutup. Artinya dengan instrumen kartu dan lain sebagainya yang kemudian hanya orang tertentu yang sudah dengan data yang boleh membeli dan memilikinya. Tapi kemudian lama-lama pada males semua, tidak ada pengawasan, selama puluhan tahun sudah menjadi barang bebas. Ya sehingga siapapun bisa membelinya. Nah kalau kemudian tiba-tiba ditata dengan secara ya tentu akan terjadi masalah gejolak di lapangan gitu. Oleh karena itu penataannya harus secara gradual dengan sistem yang baik gitu. Nah, kemarin juga kami sarankan berkali-kali sebenarnya pemerintah juga harus konsisten dengan regulasinya, karena di dalam Perpres 104/2027 itu menyebutkan bahwa gas LPG 3 kg itu memang peruntukannya kepada rumah tangga, jadi rumah tangga apapun ya, kaya atau miskin nggak masalah, secara eksplisit disebutkan situ, tetapi kemudian juga untuk unit usaha mikro. Nah sekarang saya kira regulasinya mesti direview juga ya, jadi reviewnya itu regulasinya ya untuk LPG 3 kg itu sebenarnya untuk siapa saja. Kalau memang untuk rumah tangga menengah bawah ya disebutkan gitu. Baik Pak Tulus, yang juga kita lihat atau soroti adalah ada
terbuka kesempatan untuk para pengecer ini melakukan online single submission untuk bisa menjadi sub pangkalan begitu. Nah, apakah dengan sistem ini pergantian status dari pengecer ke sub pangkalan ini Anda nilai efektif, efisien untuk kemudian mengatasi atau mencapai tujuan untuk penataan distribusi tadi? Ya, secara digital itu kan tadi bisa dikatakan bahwa dengan basis teknologi kan pemerintah bisa mengontrol siapa yang membeli dan berapa item dan seterusnya, sehingga nanti klaim subsidi tepat sasarannya akan tercapai di atas kertas begitu. Tetapi secara fisik kan artinya masyarakat tidak ada perubahan pembelian gitu kan, tetap harus membawa KTP dan artinya dia tetap bisa membeli di tempat dia membeli awal di pengecer, artinya caranya dekat, mudah dan lain sebagainya. Yang penting tetap berbasis teknologi dan akan digunakan sebagai kontrol bahwa memang mereka menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini saya kira juga langkah maju di dalam mengevaluasi kejadian 2-3 hari ini. Gitu. Oke, Pak Tulus, kalau kita mau mengevaluasi kejadian 2-3 hari ini sampai ada korban jiwa, berarti kan ada konsumen yang harus dilindungi pada saat mereka mau beli gas LPG 3 kg. Kalau dalam kurun waktu yang singkat mau menyelesaikan masalah yang timbul karena mau menata ulang sistem ini, apa yang harus dilakukan, Pak Tulus? Ya, yang harus dilakukan tadi kembali pada hulunya dulu, sisi regulasi. Jadi regulasinya harus jelas dong. Kan regulasinya yaitu Perpres 2007 belum direvisi, belum diubah. Yaitu ubah dulu, biar jelas, masyarakat juga jelas, kita juga ngawasinya jelas agar siapa sebenarnya yang berhak terhadap LPG 3 kg. Kalau memang diklaim ini barang subsidi dan memang disubsidi, tentu menentukannya kepada siapa saja. Nah, itu tolong Perpresnya diubah dulu secara regulasi, dan kedua dari sisi sistem ya harus memang distribusi tertutup itu adalah berbasis teknologi sesuai dengan era digital sekarang. Ya, tentu tidak dengan era digital itu kan tentu teknologi yang ada bisa dimanfaatkan untuk kemudahan-kemudahan dalam pengawasan ataupun akses pembelian. Dan ketiga, kalau nanti memang pemerintah punya nyali, ya harus ada review harga sebenarnya. Karena kan ini kan ada satu barang di pasaran, kualitasnya sama, tetapi harganya berbeda jauh. Ya, ada 3 kg dengan harga subsidi yang sangat tinggi, ada yang 5 kg, ada yang 12 kg yang non subsidi, pasti menimbulkan anomali-anomali. Nah, kalau disparitas harga yang tinggi ini tidak ditata juga, ya ke depan resiko-resiko itu akan bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena ada barang yang sama tapi harganya berbeda. Nah, mungkin ke depan juga harus ada subsidi langsung kepada masyarakat, ya, bukan kepada barang. Ya, subsidi barang potensi terjadi satu persoalan, nah karena itu perlu dilangsung, ya. Itu sehingga nanti by name by address siapa yang menerima dan bisa dikontrol sesuai dengan status sosial, alamat dan lain sebagainya. Baik, Pak Tulus, sekarang kita beralih dari sistem kebijakan tadi ke kenyataan di lapangan. Kita lihat di sejumlah daerah tadi antriannya cukup panjang, ada yang berjam-jam, bahkan ada yang sampai dengan menimbulkan korban jiwa. Kalau laporan yang sampai ke YLKI itu kasus-kasus terparah apakah tersebar di banyak wilayah atau wilayah-wilayah tertentu saja, dan separah apa, Pak? Ya, kalau dari monitoring kami dengan teman-teman lembaga konsumen yang lain, ya ini sama, di mana-mana kejadiannya sama. Tapi mungkin yang kelihatan crowded dan memang di blow up media kan yang di Jawa ataupun di kota, ya. Tapi ini justru bisa di luar Pulau Jawa yang kalau nanti diberlakukan sama, ya pasti akan lebih parah. Karena apa? Karena tentu jarak pangkalan dengan rumah kan jauh lebih jauh dengan yang kita di kota, ya, karena kepadatannya berbeda. Nah, oleh karena itu kalau ini tidak direview atau tidak dievaluasi memang sangat berat gitu untuk diimplementasikan kalau tidak ada pendekatan-pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis teknologi. Baik, nanti mudah-mudahan ini bisa ada solusinya cepat ya Pak Tulus, ya, supaya tidak ada lagi korban, masyarakat tidak semakin resah karena hanya mau beli gas LPG 3 kg. Pak Tulus Abadi, pengurus harian YLKI, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Tulus. Baik.